Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kelas HTN 5E akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami dengan materi Electoral Threshold, Parliamentary Threshold, dan perhitungan jumlah kursi DPRD. Pertama, perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya Novia Risti dengan NIM 121 031 93145, dan juga Mas Kemas Ahmad Fatoni dengan NIM 121 031 83123, dan juga Frial Gina Afifah dengan NIM 121 031 93147. Saya akan memaparkan poin A, yaitu electoral threshold. Electoral threshold atau ET adalah ambang batas perolehan kursi suatu partai politik agar dapat mengikuti pemilu berikutnya. Aturan ini diterapkan pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengatur untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, parpol peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi di DPR, 4% jumlah kursi di DPR di provinsi yang tersebar di setengah provinsi di Indonesia, dan 4% jumlah kursi di kabupaten yang tersebar di setengah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Threshold yang dipakai dalam rezim pemilu tahun 2004 juga diadopsi dalam pemilu tahun 2009. Dalam panitia khusus Pansus RUU Pemilu, pemerintah dan lembaga legislatif sepakat merubah istilah electoral threshold yang digunakan dalam pemilu sebelumnya menjadi parliamentary threshold. Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam suatu negara demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, yang memberi ruang sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat. Selain itu, presiden dapat mengalami resistensi apabila terjadi multipartai di parlemen karena legislatif lebih dominan. Oleh karena itu, harus ada jumlah partai yang untuk masuk ke dalam parlemen, salah satunya dengan menggunakan ambang batas parlemen. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, dirancang lebih menjamin demokrasi konstitusional. Polemik yang penyederhanaan partai politik kembali mencuat ke permukaan publik. Yang menjadi materi adalah ketentuan tentang ambang batas parlemen. Ketentuan ambang batas perolehan kursi parlemen yang tercantum dalam pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jika partai politik tidak memenuhi 4% suara secara nasional, maka tidak diikutkan dalam perhitungan suara kursi DPR. Ketentuan kedua juga terdapat dalam pasal 414 yang mengatakan semua partai itu diikutsertakan dalam perhitungan suara untuk DPRD kabupaten atau kota. Dalam perkembangannya, sebenarnya parliamentary threshold ini sudah diperkenalkan sejak pertama kali pada tahun 2019. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202 maksud saya ayat 1, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan ditetapkan dalam jadi perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pada pemilu 2009, partai politik yang sebelumnya tidak mendapatkan kursi di parlemen pada pemilihan umum tahun 2004 dan seharusnya tidak diperbolehkan menjadi peserta umum, dapat menjadi peserta pemilu dengan adanya putusan MK nomor 12 PUU strip 6/2008. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019, yakni 44 parpol, dalam hal ini 7 politik lokal Aceh, di mana 28 parpol tidak lolos ambang batas. Selanjutnya pada pemilu tahun 2014, Undang-Undang Pemilu kembali merevisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 208 yang menetapkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Sesuai dengan amanat tertuang pada putusan MK nomor 52 PUU strip 10/2012, maka ambang batas parlemen hanya berlaku untuk mengumpulkan suara sah parpol di tingkat DPR. Dengan demikian, tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota tidak berlaku ambang batas parlemen. Keadaan ini menyebabkan banyaknya parpol yang masuk ke parlemen sehingga dapat menimbulkan ketidakefektifan kinerja pemerintah.
Dan yang terakhir, Undang-Undang Pemilu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui putusan sidang paripurna pada tanggal 21 Juli tahun 2017 yang menghasilkan 5 poin putusan, yakni yang pertama, sistem pemilu terbuka. Yang kedua, perubahan timeline presidential threshold. Yang ketiga, parliamentary threshold. Yang keempat, metode konvensi suara. Yang kelima, pembagian kursi per dapil untuk 3 suara minimal dan 10 untuk suara maksimal. Ketentuan ambang batas parlemen sebagaimana telah diputuskan kembali dinaikkan menjadi 4% dari suara sah nasional, dan aturan tersebut saat ini telah digunakan oleh KPU dalam pemilu 2019 untuk menetapkan calon legislatif di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Poin C. Perhitungan jumlah kursi DPRD. Langkah awal yang dilakukan yakni menghitung berapa kursi dalam satu daerah pemilihan yang tersedia. Misalnya, dapil tersedia 5 kursi, kemudian memeningkatkan perolehan suara seluruh partai mulai suara terbesar hingga terkecil. Berikut simulasinya dan gambarannya. Partai A mendapat total 50.000 suara, Partai B mendapatkan total 35.000 suara, Partai C mendapatkan total 20.000 suara, Partai D mendapat total 15.000 suara, dan Partai E mendapat total 5.000 suara, dan juga seterusnya. Kemudian untuk langkah penghitungan selanjutnya bisa dilihat lebih jelas di makalah pada kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.